Halo, perkenalkan nama saya Vika Kristiani Reniela Batuail dengan NIM 230247171 dari kelas 5 TI 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Tahapan Proses Keputusan, Simon's Model. Jadi kita masuk pada tahapan proses keputusan yang pertama, Intelligence Phase, yang adalah identifikasi dan pemahaman masalah. Yang kedua, Design Phase, perancangan model solusi. Yang ketiga, Choice Phase, pemilihan alternatif terbaik. Kita masuk pada Intelligence Phase. A. Tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dengan jelas. Yang kedua, menentukan apakah masalah benar-benar ada. Yang ketiga, membatasi ruang lingkup masalah agar tidak melebar. B. Kegiatan kunci. Yang pertama, mengumpulkan data, baik historis maupun prediksi. Yang kedua, menganalisis gejala, memisahkan akar masalah dari dampaknya. Yang ketiga, menilai urgensi masalah, seberapa penting dan prioritasnya. C. Tantangan data. Yang pertama, data tidak tersedia atau sulit diakses. Yang kedua, data mahal dan butuh waktu lama. Yang ketiga, tidak akurat atau subjektif. Yang keempat, bisa berbentuk data kualitatif, pendapat atau persepsi yang sulit diukur. Contohnya, penurunan penjualan bisa jadi gejala. Masalah utamanya adalah kualitas produk atau strategi pemasaran. Klasifikasi masalah. Yang pertama, masalah terprogram atau struktur. Sering muncul, berulang, ada prosedur standar. Contohnya, penjadwalan karyawan dan kontrol inventory. Yang kedua, masalah tidak terprogram atau unstruktur. Baru, unik, tidak ada pola. Contoh, merger perusahaan atau riset inovasi produk. Yang ketiga, masalah semi terstruktur. Campuran, sebagian bisa diprogram, sebagian perlu intuisi. Contoh, menentukan strategi harga produk baru. Kita masuk pada penguraian masalah. Yang pertama, masalah kompleks dipecah jadi sub-masalah. Yang kedua, memudahkan analisis, komunikasi, dan penyelesaian. Yang ketiga, sub-masalah yang terselesaikan dapat mempercepat solusi total. Contohnya, turunnya profit bisa dipecah jadi sub-masalah. Biaya tinggi, penjualan turun, pemasok bermasalah. Kemudian kita masuk pada kepemilikan masalah. Yang pertama, harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua, jika tidak ada pemilik, masalah bisa diabaikan. Yang ketiga, organisasi perlu menugaskan atau mengklaim kepemilikan masalah. Contohnya, jika penjualan turun, apakah itu tanggung jawab bagian pemasaran, produksi, atau manajemen? Berikutnya kita masuk pada proses keputusan yang kedua, yaitu design phase. A. Tujuan. Yang pertama, menciptakan model yang mewakili sistem nyata. Yang kedua, menentukan alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan. B. Kegiatan kunci. Yang pertama, membangun model kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, menentukan variabel. Variabel keputusan alternatif. Contohnya seperti strategi iklan. Yang kedua, variabel hasil tujuan. Contohnya laba atau market share. Yang ketiga, variabel lingkungan. Faktor luar, contohnya kondisi pasar atau regulasi. Nah, kemudian sifat modelnya. Yang pertama, model sederhana, cepat, murah, mudah dimanipulasi. Kelemahannya kurang akurat. Yang kedua, model kompleks, lebih realistis dan detail. Kelemahannya butuh banyak data dan biaya tinggi. Contohnya, forecast penjualan sederhana, bisa pakai tren historis. Forecast kompleks melibatkan analisis pesaing, kondisi ekonomi, dan pola konsumen. Kemudian, prinsip pemilihan solusi. Yang pertama, normatif atau optimalisasi. Cari solusi terbaik, maksimal laba, minimal biaya. Metode, linear programming, mathematical optimization. Yang kedua, deskriptif
Atau simulasi atau analisis, menggambarkan kondisi nyata, tidak selalu optimal tapi realistis. Kemudian ada metode deskriptif. Yang pertama simulasi, uji berbagai skenario. Yang kedua, analisis skenario, bagaimana jika kondisi berubah. Yang ketiga, forecasting, prediksi tren pasar atau penjualan. Yang keempat, analisis dampak lingkungan, uji konsekuensi kebijakan. Yang kelima, perencanaan keuangan, alokasi sumber daya. Yang keenam, manajemen antrian, efisiensi layanan pelanggan. Kemudian kita masuk pada proses keputusan yang ketiga, yaitu choice space. A. Tujuan utama. Yang pertama, memilih alternatif terbaik dari hasil model. Yang kedua, membuat keputusan nyata yang siap diimplementasikan. B. Aktivitas kunci. Yang pertama, pencarian alternatif, mengembangkan opsi. Yang kedua, evaluasi alternatif, membandingkan hasil. Yang ketiga, pemilihan, memilih opsi yang paling layak. Kemudian ada pendekatan pencarian. Yang pertama, analitik, menyelesaikan formula matematis. Yang kedua, algoritmik, prosedur langkah-langkah sistematis. Yang ketiga, heuristik, aturan praktis atau pengalaman. Yang keempat, blind search, coba-coba tanpa arah jelas. Nah, kemudian ada evaluasi solusi. Yang pertama, uji setiap alternatif berdasarkan tujuan organisasi. Yang kedua, jika tujuan banyak, kita harus seimbang atau trade-off. Yang ketiga, gunakan analisis sensitivitas, uji ketahanan solusi terhadap perubahan kondisi. What if analysis? Analisis dampak jika parameter berubah. Contohnya, memilih investasi. Jika kondisi ekonomi turun, apakah pilihan investasi masih menguntungkan? Nah, kita masuk yang terakhir pada ringkasan dari materi tahapan proses keputusan. Yang pertama, untuk intelligence space, yaitu memahami masalah secara jelas. Yang kedua, design phase, merancang model dan alternatif solusi. Yang ketiga, choice phase, yaitu memilih solusi terbaik yang bisa dijalankan. Itu dia, cukup sekian tentang presentasi saya mengenai materi tahapan proses keputusan Simmons Model. Maaf jika terdapat kesalahan, cukup sekian dan terima kasih.